Halo Sobat Tebas, selamat datang di Ngobrol Santai bersama Basra. Nah sebelumnya perkenalkan saya Bu Mastis yang akan memandu jalannya podcast kita pada episode kali ini. Nah di episode kali ini kita akan ngobrol santai mengenai pentas tahunan yang sangat penuh makna dan energi. Nah tentunya saya nggak sendirian di sini sebagai host, tentunya saya ditemani oleh dua narasumber di sini. Ada siapa ya di sini? Mungkin boleh lanjut ke perkenalan? Yuk, aku kah? Ya, boleh. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tariq Hoyananta. Di sini di pentas tahunan 2025 ini saya menjadi seorang pimpinan produksi. Lanjut. Ya, halo semuanya, saya Soak dari Plaster 14. Di PT kali ini saya sebagai sutradara. Oke. Jadi ini Torik dan Soak ya. Siap. Kayaknya kita langsung masuk saja ke inti diskusi. Yang pertama nih, saya pengen tahu banget apa sih itu pentas tahunan. Mungkin bisa dimulai dari yang punya acara dulu, Pimpro silakan. Punya acara nggak? Punya acara. Oke. Jadi pentas tahunan atau yang disingkat dengan PT itu sebenarnya Kak merupakan program kerja dari Hima Basra dan Teater Basra. Jadi mereka tuh sebenarnya collab. Nah, mereka tuh bikin sebuah pertunjukan yang ditampilkan di sebuah taman budaya seperti itu, yang ditonton oleh banyak orang gitu Kak. Mungkin kalau dari Soak? Ya, seperti yang dikatakan Torik tadi ya, ikut-ikut itu nih. merupakan sebuah kolaborasi dari Teater Basra dan Hima Basra Indonesia untuk menciptakan sebuah pertunjukan teater. Gitu. Nah kalau boleh tahu nih, Apa tuh Kak? naskah apa sih yang diangkat pada pentas tahunan ke-17 kali ini? Mungkin bisa dijawab oleh sutradaranya? Karena dia sutradaranya, silakan. Asik. Ya, jadi pada pentas tahunan kali ini Iya. kami membawa naskah Sumpah karya Kak Yunike, saduran dari Teater Basra. Gitu. Nah biasanya nih di setiap acara itu pasti ada tema nih. Nah untuk pentas tahunan ke-17 kali ini apa sih tema yang diangkat? Mungkin bisa dari Pimpro dulu. Oh ya, silakan. Yang punya acara. Jadi untuk tema sendiri dari pentas tahunan ini Kak, judulnya itu Sumpah Sirna, Harapan dan Jatah. Nah, dia terbagi, dia sebenarnya sumpah itu Kak, Sumpah Sirna itu artinya, asik artinya. Artinya itu sebuah sebentar. Ini sebuah runtuhnya larangan, aturan yang menjadi belenggu untuk seorang tokoh yang nanti bakal dijelaskan oleh sutradara ini. Tokohnya seperti apa. Nah, Sumpah Sirna itu artinya tadi. Nah, Harapan dan Jatah itu sebuah harapan yang muncul untuk membuka belenggu-belenggu tadi. Jadi dia tuh harapan bagi tokoh ini untuk bisa mencapai mimpi-mimpinya itu. Nah, gitu. Jadi itu tadi arti dari Sumpah Sirna, Harapan dan Jatah. Tapi kalau secara keseluruhan dari tema ini menurut Torik apa? Jadi untuk arti makna ya, Iya, makna maknanya. sesungguhnya itu harapan yang datang, harapan yang kecil yang datang untuk membuka belenggu-belenggu tadi yang menjadi beban yang menjadi beban tokoh ini tadi gitu. Jadi harapan dia untuk bisa bebas dari belenggu-belenggunya itu ya. Itu dia. Mungkin nggak bisa lanjut dari Soak? Tema acara. Iya bisa, boleh. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Pimpro, ya kita Aku lagi kutip ya. lagi ya. Jadi untuk tema kali ini kan Sumpah Sirna, Harapan dan Jatah. Ada tokoh yang dimana dia itu terbelenggu oleh sumpah atau ketakutan dari ibunya. Jadi dia ingin meraih mimpi tapi terhalang oleh ketakutan dari orang tuanya. Jadi di tema ini kita mencoba menyampaikan itu juga. Bagaimana si tokoh itu bisa Bebas dari belenggunya itu ya. Nah menurut kalian sendiri nih sebagai panitia pelaksana, boleh nggak sih ceritain lebih dalam mengenai naskah dan tema yang diangkat pada pentas tahunan ke-17 kali ini? Oke, mungkin dari tema dulu. Ya boleh, silakan.
Sama yang saya jelaskan tadi mengenai tema itu tuh tadi sebenarnya Kak menjelaskan seorang tokoh yang terbebani oleh oleh sumpah dari orang tuanya, yang akhirnya dia, kayak apa aku nih mau maju, susah gitu kan, aku pengen bebas juga. Nah tapi alhamdulillah dia mempunyai harapan kecil, mempunyai harapan untuk bisa bebas itu. Nah tapi Kak, dari tema ini itu bisa dilanjutkan sama sutradara tentang naskahnya itu, dan mungkin bisa dijelaskan? Ya, jadi mungkin dari sumpahnya sendiri itu nggak disampaikan secara eksplisit ya. Jadi untuk naskah ini sendiri mungkin saya jelaskan rangkaian kegiatannya, rangkaian susunan story-nya lah. Dari opening itu sudah menampilkan seorang aktor yang ternyata adalah ibu anak satu. Ya, dia seorang aktor yang merasa hebat, yang dia merasa tinggi, dia adalah bintang dari segala bintang, ya. Masya Allah. Star syndrome beliau. Star syndrome. Ya, di opening juga diceritakan dia memerankan sebuah karakter yang sebagai ibunya Malin Kundang. Ada juga mengutip dari scene-nya Snow White sebagai penyihirnya, yang wahai cermin ajaib, halo, siapa yang paling hebat? Aku hebat. Ya, gitu. Dan karena ini tadi ngebahas tentang impian ya. Ada anaknya bernama Rina. Dia kala itu masih kecil. Dia melihat ibunya sedang memainkan peran itu dan dia tertarik. Dia merasa, wah, aku pengen jadi kayak ibu gitu. Sampai akhirnya masuki adegan berikutnya, itu dia menyampaikan tentang impiannya kepada sang ibu. Harapannya kan dia didukung gitu kan, tapi ternyata ibunya itu menolak dari harapan itu. Ibunya itu melarang karena ibunya merasa dirinya paling hebat nih, anaknya nggak mungkin bisa kayak dia, ya gitu. Jadi star syndrome itu masih ada, rasa tingginya itu masih ada. Ada peran bapak di sini, tapi bapaknya itu sebagai oportunis, dia mana yang menurut dia baik dia dukung gitu, makanya terkesan pelin-pelan gitu kan. Tapi sebenarnya dia mencoba untuk netral karena dia pasti pengen yang terbaik buat keluarga kan gitu. Adegan terus berganti, ada transisi dan segala macam. Ada juga para kurcaci yang memindahkan setting. Mungkin penonton bisa menafsirkan sendiri maknanya apa ya. Terus juga ada sampai perpindahan sini itu Rina kecil dan Rina besar itu bertemu, yang dimana itu merupakan transisinya dari proses tumbuhnya Rina kecil menjadi Rina besar. Jadi di Rina besar itu dijelaskan kalau dia masih kekeh dengan impiannya, dia masih berusaha berjuang untuk menjadi seorang aktor. Kala itu dia udah tahu, oh ini aktor, aku pengen jadi aktor gitu. Tapi apakah ibunya udah sadar? Apakah ibunya sudah sadar? Belum. Iya, belum. Jadi ibunya itu merasa anaknya ini gak ada apa-apanya gitu. Jadi ibunya merasa masih dia tinggi, dia masih sombong kekeh, ya? masih Sombong ya? Dia nggak mau pokoknya dengerin anaknya. Bapaknya itu berusaha untuk membujuk ibunya, tapi ibunya kan peace lagi dengan ada terjadi perdebatan yang akhirnya ya bapaknya ngalah aja lagi. Lempar panci enggak tuh? Nggak nyampe situ. Nanti diusir dari rumah ya berabe ya. Jadi itu sampai akhirnya terjadi perdebatan juga antar keluarga itu. Rina keluar, ibunya keluar, tersisa bapaknya bermonolog, bersolilog di situ sendiri. Lalu datang lagi aktor yang dimana di situ adalah posisinya dia sebagai sutradara yang menjelaskan kepada penonton juga, oh ini aktor tuh begini. Dan sebenarnya sutradara ini punya alasan tersendiri kenapa dia ada di situ. Jadi mungkin penonton bisa tonton ya. Tonton ya. Sampai akhirnya di ending itu ada juga perdebatan antara ibu dan ayah mengenai impian si Rina ini. Ayahnya ini pengen si anaknya ini bermimpinya tuh bisa direstui lah sama ibunya. Tapi si ibunya ini masih kekeh banget. Sampai ada scene di mana
ada para kurcaci yang dia itu membentuk sebuah menara gading. Tinggi tuh. Ya, tinggi, makanya dia tinggi, aktor Wis, paling hebat. asik. Ya. Oh, itu yang menandakan star syndrome itu. Iya, dia terus juga kurcaci-kurcaci ini seolah sedang menampilkan karakter-karakter yang dimainkan oleh si ibu. Jadi kayak ibunya menunjukkan keangkuhannya, terus juga dia mengatakan bahwa nggak ada yang bisa ngatur si Rina selain aku. Oh. Kalian semua nggak berhak, gitu. Mama. Ada juga di lagunya itu kan. Nanti mungkin bisa ditonton juga kayak gimana lagunya. Iya, benar banget. Iya, jadi sampai di scene terakhir banget itu ada proses penyadaran kepada penonton. Apakah penonton itu merasakan kesombongan yang sama? Apakah penonton itu masih ada kesombongan dalam dirinya atau sudah diredus seperti itu? Berarti secara keseluruhan sebenarnya ini tuh konflik-konflik yang disebabkan ini tuh sebenarnya gara-gara orang tuanya ini tidak ingin ada yang lebih dari dia. Oh, Tinggi. kirain tuh sebenarnya trauma-trauma di masa lalu ibunya. Ternyata sebenarnya ibunya ini nggak mau ada yang melebihi dari dia gitu. Oh. Nah itu Ya, Silakan. itu juga menggambarkan Kak sebuah apa ya, beban bagi anaknya, karena kan dia istilahnya ini ibu nih Iya. ya, kalau kita sebagai anak kan pasti pengennya di atas ibu. Iya. Dan ibu kan pasti ya sudah pensiun lah, tua gitu kan. Sudah bukan masanya. Nah gitu. tapi ibunya ini dia tetap nggak mau anaknya di atasnya dia. Nah itu jadi beban Kak sebenarnya buat anaknya gitu. Makanya Begitu sutradara. betul. Makanya nyambung tadi sama tema ya. Iya. Betul sekali. Oke, nah kali ini aku mau nanya mengenai sorotan acara dari PT tahun ini. Menurut kalian sebagai pimpinan produksi dan juga sutradara, apa sih sorotan acara pada pentas tahunan ke-17 kali ini? Kamu dulu atau aku dulu? Cowok dulu. Kamar dulu. Jangan dong. Boleh dong, Bang Pro dulu silakan. Kalau dari saya sendiri selaku Bimpro tuh kayak lebih menyoroti ini Kak, pementasan panggungnya. Karena kan itu menjadi hal yang apa ya, di sebuah film tuh jadi adegan klimaksnya. Itu tuh jadi hal yang penting lah, karena itu nanti adalah hal yang ditunggu-tunggu sama penonton. Nah jadi saya tuh pengen gimana caranya yang di atas panggung ini nanti bisa menjadi kesan dan pesan buat para penonton, biar nanti mereka penasaran lagi di tahun depan ini gimana. Oh. Jadi mereka nunggu-nunggu nih, wah aku harus nonton lagi pentas tahunan 2026 ya? Iya. 6 tahun 6. depan gitu. Kalau dari Soak sendiri gimana sorotannya? Kalau dari saya pastinya pementasannya kan, ada permainan visual juga di situ, lampunya warna-warni, musiknya sangat segar sekali gitu Segar ya? Sangat segar. Iya, terngiang-ngiang di telinga ya kan musiknya bagaimana. Tapi selain itu juga ada penampilan dari divisi musik teater Bastra selain dari penampilan pementasan itu. Dan itu juga keren-keren, juga gacor-gacor lah ibaratnya. Berarti selain pementasan ada juga penampilan gitu. Selain pementasan teater ini ada juga kayak penampilan lain lah gitu ya. Betul. Iya betul. Ya. Kalau dari kalian nih, apa sih harapan, kesan dan pesan mungkin untuk pentas tahunan ke-18 di tahun depan? Silakan. Mulai. Apa lagi? Siapa Iya, duluan? boy duluan. Boy Kalau first. dari saya sendiri selaku pimpinan produksi itu harapannya ya semua catatan, semua ini apa ya, penyampaian dari semua orang itu diterima dan itu diperbaiki di tahun depan. Dan Anda para panitia tahun depan jangan lupa diperbaiki. Untuk pesan dan pesannya, semoga pentas tahunan 2026 nanti di tahun yang akan datang itu bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Yoi. Ya, menurut harapan sutradara gimana Harapan nih? saya. Iya, Ya, harapannya. seperti yang dikatakan Mas Pimpro tadi ya, Mas. semoga Mas, semoga
PT kedepannya itu lebih gacor lagi dari segi prosesnya, penyajiannya, pementasannya, elemen-elemen visualnya dan sebagainya, bahkan dari aktornya, naskahnya itu lebih baik lagi, lebih keren lagi. Jadi ya jangan lupa saksikan nanti di tahun berikutnya. Iya, benar-benar banget. Kayaknya menarik sekali ya pembahasan kita mengenai pentas tahun ini. Buat teman-teman semua yang mungkin penasaran lebih lanjut mengenai pentas tahunan, bisa kepoin akun Instagramnya @hibabasra_indonesia dan @teaterbasra_fkip_unmul. Nah, mungkin segitu dulu pembahasan kita mengenai pentas tahunan. Jadi buat teman-teman semua, kalau tahun depan lagi ada acara pentas tahunan, jangan lupa untuk kepoin dan tentu saja untuk tonton ya. Oke. Ditonton. Benar banget. Saya Bomastis, pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton episode podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya di bawah. Nyalakan loncengnya guys, jangan lupa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.